Hmm. Baik, Bro Riki, kita Ya, akan segera masuk ke dalam acara utama kita juga pada malam hari ini ya. Sudah hadir betul. bersama kita. Ternyata dokter kita terkasih ini, dia juga adalah seorang MVP, Bro. Wah, kita Iya, harus betul. introduce dia dulu nih. Dia adalah Iya, seorang MVP di Indonesia Timur, brother. iya, National Vice Sumatera, President. Papua ya, Dari iya, Sumapua, iya, Sumapua. Sumapua. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, Bro Riki, kita Ya, sambut bersama-sama Dokter Dokter Hendro. Hendro. Silakan, Ya, dokter. silakan dokter. Oke. Jadi kita doa dulu sebentar ya. Ya, mari dokter. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan sweet spirit ada di antara kami. Amin. Kami tahu itu adalah roh kesembuhan. Ya. Oh, yang akan mengalir ke dalam hidup tiap-tiap kami. Terima kasih buat acara malam hari. Biar Engkau pimpin dan Engkau memberkati dan Engkau menjawab doa-doa yang dinaikkan oleh teman-teman kami yang lagi terpapar COVID, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo Pak Yohandi. Saya ngajak sparring partner Dr. Lukas Budiono dari City Chapter. Dokter Lukas, silakan. Apa sudah ada? Lukas Budiono. Baik, Dokter Lukas. Ya dok, malam. Mohon maaf dok, sambil nyambi ya dok, masih kerja di lab PCR. Selamat malam Dokter Hendro. Malam. Iya. Malam luar dokter. biasa ini teman-teman kita, member kita, Pak Lukas Budiono ini hari ini di Rumah Sakit Mitra Keluarga itu mengerjakan 1.100 orang untuk pemeriksaan PCR. Saudara bayangin nyoloknya hidungnya aja gimana itu. 1.100 orang. Karena itu saya mengatakan saat ini memang sedang terjadi badai atau tsunami COVID. Nah sebelumnya saya ingin menjelaskan voice note saya yang kemudian sama beberapa orang teman itu diisi ke foto-foto saya dari Facebook dan Instagram, lalu beredar dan menjadi viral. Nah settingnya saat itu saya ini heran, biasa saya praktek mulai Maret 2020 saya sudah tidak berani ke rumah sakit. Saya hanya praktek online, ada perawat yang bisa merawat di rumah dan sebagainya, tapi yang non-COVID. Tiba-tiba 2 minggu yang lalu itu pasien COVID itu berdatangan terus-menerus. Jadi datangnya itu tidak pernah eceran. Sekali 7 orang, 11 orang, 4 orang. Karena yang terkena itu massal. Mulai dari 3 generasi, kakek nenek sampai anak mantu, terus turun ke cucu, plus ART, plus babysitter, plus suami-suaminya, plus supirnya, begitu selalu partaian. Nah saya mulai waspada. Ini kok aneh, saat-saat biasa, saya masih sempat ngisi-ngisi TTS, karena tidak pernah pergi, jarang sekali. Di handphone itu ada game-game itu. Saya ngisi TTS, saya cari perbedaan dari 2 gambar yang berbeda. Gitu. Masih sempat, loh ini kok saya bisa tidak sempat. Dari pagi jam 8 terus melayani pasien, sampai jam 11 itu handphonenya saya matikan, karena saya sudah merasa kepala saya itu ngadep belakang. Terlalu lelah. Terus saat saya lelah itu saya sounding sama teman-teman chapter Full Gospel. Saudara tahu teman-teman saya ini kalau chapter itu Full Gospel adalah rumah kedua. Dekat saya. Teman-teman saya ini pengusaha-pengusaha yang maju, very smart. Banyak ganteng-ganteng, saudara pipinya halus-halus. Jadi saya merasa aman. Kalau dalam perjalanannya hidupnya tidak saya warning, terus tiba-tiba ketabrak COVID. Lalu saya warning, yaitu yang direkam di video itu voice note. Tapi kemudian ditempeli gambar-gambar, diberi caption macam-macam. Yang saya sebagai dokter paru di National Hospital, itu bukan saya yang nulis, saudara. Saya adalah dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Terus ada yang bilang saya ini
dokternya rokok jarum yang menyampaikan pesan-pesan sebelum meninggal dunia. Puji Tuhan, saudara. Jadi itu aneh-aneh pokoknya. Ya itulah medsos, saya baru tahu. Tapi saya sangat bersuka cita karena dari semua bagian dunia yang mengenal Facebook saya atau Instagram saya atau WA saya, itu banyak ucapan terima kasih yang datang. Ya, saya digosipkan mati apa enggak apa-apa, yang penting hidup saya bisa berguna untuk orang lain. Itu tadi pembukaannya, settingnya video voice note tadi. Jadi sekarang kalau saudara cari di Google nama saya komplit. Instagram ada, Facebook ada, TikTok ada, YouTube ada, ya itu karena video yang viral tadi. Ya, sekarang kita mulai, saudara. Kasusnya kita ini, apa yang kita hadapi. Permisi bicara, kalau saya bilang kondisi kita sebenarnya menghadapi COVID ini, kita ini sudah chaos. Kenapa saya bilang chaos? Karena obat antivirus tidak ada. Jadi pasien-pasien itu saya suruh cari sendiri, nyari juga tidak nemu. Oksigen juga begitu. Rumah sakit juga begitu. Tiap hari ada yang nangis-nangis mencari rumah sakit. Minta bantuan saya. Bukan saya nggak mau bantu. Saya tidak bisa, saudara. Tidak punya kapasitas untuk itu. Jadi saya suruh mereka hanya untuk antri di UGD. Jadi banyak kecemasan dan tangisan-tangisan di sekitar kita saat hari-hari. Nah sekarang, saudara, seperti tema malam hari ini, bila keluarga Anda terkonfirmasi positif COVID, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentunya kita harus berhati-hati. Ya, musuh ini sekarang sangat cepat. Yang sekarang lagi dominan, itu virus itu sekarang sampai lambda. Kalau dulu, kalau kita kecil kan diajari ini jeruk, ya ini kopi, ini apa, salak, kita diajari terus kita menghafal itu semua. Lalu kemudian ada virus-virus yang menyebabkan hepatitis. Itu makhluk yang baru. Dia kasih nama menurut abjad. Huruf A, hepatitis B, hepatitis C, itu makhluknya lain-lain. Tapi kita beri mereka karena baru, kita beri nama pakai abjad. Nah ini ada yang lebih jahat lagi, COVID. Dalam waktu singkat sudah terjadi 12 varian. Dan sifatnya itu masing-masing macam-macam. Yang serang sekarang ini yang banyak menyerang, di sini adalah virus Delta. Saudara papasan 5 menit, itu virus sudah bisa transfer. Karena itu tidak bisa lagi kita kalau mau hidup seperti cara kita yang lama. Kita masih bisa semprot-semprot alkohol, pakai disinfektan. Mau makan, saya dulu kalau makan mulut saya ini, saya habis makan saya lap pakai alkohol, kemudian sendok piring apa di depan-depan kita sempat pakai alkohol, itu dulu sudah. Tapi sekarang nggak nututi. Saudara belum nyemprot, virusnya sudah transfer. Karena cuma 5 detik. Saudara. Coba saudara pasang timer di handphone saudara, 5 detik. Itu waktu yang singkat sekali. Bahkan transfernya virus Delta ini lebih cepat dari RTGS. RTGS transfer uang itu. Ya. Ini sangat jahat sekali. Jadi saya katakan kita tidak bisa lagi kalau mau memerangi COVID seperti tahun lalu. Tahun lalu itu COVID-nya lebih ramah. Yang tahun ini sadis sekali. Sehingga banyak korban berjatuhan. Sebenarnya saya agak ngomel, saudara. Kalau Singapura itu penyakit meskipun langka, meskipun tidak ada kasusnya, jarang-jarang ada, itu obatnya disediakan oleh pemerintah. Jadi saudara kena sakit apapun, di situ itu ada obatnya. Nah di Indonesia sekarang kalau saudara kena COVID, permisi bicara,
obatnya itu luar biasa sulitnya. Sehingga banyak yang menyerah menghadapi chaos saat ini. Saudara, jadi kita harus berhati-hati. Yang pertama, kayak kalau orang bertarung itu ya, dari depan, kita melihat ya bisa menghindari macam-macam. Tapi hati-hati dari belakang. Saudara. Karena virus ini juga pandai membokong. Jadi kenapa sekali datang itu 11 orang, 7 orang, 5 orang begitu. Ternyata banyak yang masuk dari pegawai. Dan para pegawai ini, ART, sopir, babysitter, itu kalau saya bilang terus terang memang ya, itu sedikit untouchable. Jadi mereka kalau kita ajarin, mereka seolah-olah tanggap dan mengerti. Tetapi di luar itu kebandelannya itu kita tidak bisa tahu. Banyak contohnya, saudara. Satu rumah tangga itu anak, mantu, cucu, semua kena. Itu asalnya dari staf kita ini. Jadi kita harus hati-hati. Memperhatikan, ya sebaiknya kita berlindung. Ini ada virus yang Kappa ini, juga dari India. Ini baru. Katanya bentuknya sekarang, gejala penyakitnya itu seperti cacar air. Ya, jadi kita ini mesti hati-hati. Ini menyusul ini belum tahu ganasnya bagaimana. COVID adalah penyakit yang baru. Karena itu setiap seminggu, 2 minggu selalu ada update. Selalu berubah-ubah petunjuknya. Soal vaksin, soal obat, selalu berubah-ubah karena belum ada yang mapan. Kalau kita lihat sebetulnya belum ada satu pun yang bisa mengobati COVID. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Gejala COVID ini macam-macam. Begitu ada gejala sedikit, langsung swab antigen. Biasanya swab antigen itu positif lebih dulu daripada PCR. Itu pengalaman saya. Gejalanya COVID itu, saudara, mulai dari sakit mata. Kalau orang Jawa bilang beler. Matanya merah, keluar kotoran mata, tahi matanya, ada yang begitu. Ada yang ruam kulit, skin rash, merah kulitnya. Kayak kepiting rebus begitu. Ada, saudara. Ada yang cuma cegukan saja. Saudara tahu cegukan ya? Hikap. Sulit, kalau menirukan sulit. Cegukan, saudara. Diperiksa ternyata COVID. Lalu ya gejala yang umum, mual, hidungnya pilek, tenggorokannya nyeri, batuk, sakit kepala, tulang-tulangnya linu, kaku semua, dan sebagainya. Jadi COVID ini bisa meniru gejala bermacam-macam penyakit. Makanya orang awam di luar sering bilang, ini semua orang dibilang COVID. Nggak COVID, asal sakit dibilang COVID. Padahal memang COVID ini bisa bermacam-macam gejalanya, saudara. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dengan COVID ini amat sangat ganas, kita tidak boleh lengah sama sekali. Baik dari depan, ya kalau bisa kita berlindung, jangan pergi-pergi, saudara. Saya ini tidak pergi-pergi. Kalau tidak perlu sekali, kita jangan pergi. Karena kalau kita pergi, kita membuka front. Ya harus sangat hati-hati. Lalu, kita juga harus, meskipun kita tidak pergi, harus hati-hati dengan garis belakang kita. Ya, harus berhati-hati dengan garis belakang kita. Babysitter, semualah harus hati-hati. Seorang teman, ya NVP juga, ART-nya kena. Kemudian di lock di halaman belakang.
supaya tidak connect sama keluarga. Tapi 4 hari lagi anak, cucu, kemudian babysitter, suaminya babysitter, kena semua. Karena apa? Karena virus yang ini, ya daya sebarnya itu kuat sekali. Dalam waktu singkat dan kuat. Bahkan kalau ada orang batuk, dia bisa terbang 6 meter. Dia bisa jatuh di lantai-lantai. Dia bisa tersisa di masker-masker kita. Karena itu hati-hati masker kita. Sebaiknya ya kita desinfeksi dia, masker ini. Setelah selesai kita musnahkan. Hati-hati. Jadi ini bisa menyerang dari banyak arah. Bagaimana kalau ada keluarga kita yang kena COVID? Kalau kita mau melayani dia, kita sebetulnya harus pakai APD. Sama kayak kalau sudah lihat di rumah sakit, di Wisma Atlet dan sebagainya, itu sama. Kalau kita lengah, itu kasus sehari-hari. Dok, saya merawat mama saya, sekarang saya yang ketularan. Itu tiap hari ya masuk begitu. Jadi harus kita hindari. Iya, terus slide coba. Wah, ini virus-virus baru ini. Ya, saudara tidak perlu belajar ini, mumet saudara. Karena ini baru ada di penelitian-penelitian saja. Tapi sudah tahu ini pentil-pentilnya ini bisa keluar pentil baru yang merubah sifatnya. Nah, belum pernah ada virus secepat ini mutasi. Ya, terus slide. Nah, saudara sudah melihat begitu gawatnya kondisi kita saat ini. Amsal itu mengajar kepada kita, orang bijak sembunyi saat melihat malapetaka. Tapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu celaka. Jadi kuncinya ini saudara, sembunyi. Di Surabaya, saudara, di Jalan Kertajaya itu ada viaduk untuk kereta api berjalan di atas. Di bawahnya jalan aspal. Itu viaduknya beton, saudara. Nah, kita sudah tahu itu ada viaduk beton. Kalau kita lewat di situ, maka kita harus menundukkan kepala kita supaya kita tidak terbentur. Itu orang bijak, saudara. Jadi hati-hati. Sebaiknya masa-masa PPKM ini 2 minggu, kita ikut berlindung dan melihat suasana. Angkanya hari ini 31.000 lebih di Indonesia. Itu 7,5 kali lipat lebih tinggi dari insiden bulan lalu. Dan seorang epidemiolog di Surabaya, di Radio Suara Surabaya mengatakan, angka-angka itu tidak tepat. Harusnya dikalikan 8. Saya bukan nakut-nakuti, saudara ya. Ini situasi real yang kita hadapi. Karena itu kita harus berlindung. Saya memang setuju dengan itu. Harus dikali 8. Karena banyak self-education. Pasien-pasien yang konsul itu tidak ada anaknya, cuma emak sama engkong sama pembantu. Pembantunya pakai APD-APD-an. Berobatnya saya juga tidak tahu. Terus banyak juga yang pasien-pasien yang ya tidak terdaftar karena dia periksa sendiri dan sebagainya. Sampai saudara ada pasien yang konsul baru telepon sudah dipanggil Tuhan. Baru saya lihat, coba panggil ke satpam aja gitu, karena semuanya bingung. Akhirnya sudah meninggal di tempat itu. Nggak tahu itu masuk data apa tidak. Sehingga datanya harusnya lebih besar dari itu. Jadi saudara, dengan kasih saya ungkapkan, berlindunglah. Sembunyi. Nanti sambil lihat perkembangan. Kalau kita sudah bisa taklukkan, itu yang saya harapkan ya. Seperti di Spanyol tahun 1918 itu virusnya ya famili ini kerabat.
dengan COVID ini, itu setelah peak kedua, second wave, itu gelombang ketiganya sedikit sekali. Kemudian hilang sama sekali. Nggak tahu di mana virusnya. Nah itu kemungkinan sudah terjadi herd immunity. Tapi kalau bisa saudara, sebaiknya kita jangan kena. Ya, karena kalau kena ada risiko yang berbahaya dan bisa masih ada gejala-gejala pasca COVID. Itu yang kita harus atasi. Ya, slide. Nah, kalau ada keluarga kita yang sakit, jangan lupa kita mengendalikan hal-hal yang supranatural. Kalau ada saudara yang sakit, selain manajemen secara akal manusia, jangan lupa mengandalkan hal-hal yang supranatural. Jadi jangan mengandalkan hal-hal yang kodrati saja. Kalau Pak Aditya bilang, tapi yang adikodrati. Kalau ada saudara yang sakit malam hari, ayo kita baca. Sekarang kita baca ayat ini. Kalau kita lagi berdoa, saudara. Ini full gospel tiap hari mengadakan doa kolam Bethesda untuk orang-orang COVID. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar adalah dosamu. Coba distem kehidupan rohani saudara di depan Tuhan saat menghadapi masalah yang besar seperti COVID ini. Tuhan itu dekat hanya sejauh doa. Jadi selain obat-obatan, ya Tuhan itu Roh Kudus bisa merubah suasana hati kita menjadi positif, dan kita bisa bersuka cita, lalu Tuhan bisa mendengarkan doa kita. Syaratnya apa? Tidak boleh ada dosa di antara kita. Kita harus bertobat. Kalau saudara berdoa, ingat, jangan memelihara kebencian. Itu dosa. Orang yang membenci saudaranya itu seperti pembunuh manusia. Firman Tuhan itu bilang begitu. Kalau masih berobat, masih meminta sesuatu dari Tuhan, saudara, jaga lidah kita tidak berdosa. Jaga kita tidak berdusta. Pokoknya kalau saat kita kena COVID, saudara berhubungan dengan Tuhan, minta ampun segala dosa. Lalu kalau ada saudara mengetahui Tuhan itu minta apa, Roh Kudus menegur saudara tentang dosa saudara. Langsung menyerah dan katakan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau bertobat. Itu jalan keluar secara adikodrati. Ya, slide. Nah ini full gospel luar biasa. Ya. Setiap siang, saudara catat linknya ini, foto dulu. Cuman setengah jam. Ada berbagai session. Setengah jam. Ayo semua berkumpul. Minta belas kasihan Tuhan. Berdoa bersama. Ini disebut doa kolam Bethesda. Gabung, saudara catat, saudara foto link. Ya, slide. Kemudian besok ada tamu khusus. Itu Ibu Suset Hating. Saudara foto ini. Kalau saudara lagi di rumah, saudara lagi berlindung. Ayo ikut. Supaya supranatural Anda berkembang lebih baik. Ya ini linknya ya, foto ya saudara. Ada beberapa tadi yang saya kirim ke Pak Yohan, tidak apa-apa. Oke. Jadi, satu saudara, pesan saya, sering-sering posting di medsos.
Tapi jaga tangan kita supaya yang kita posting tidak berdosa. Karena kita sedang perlu dengan Tuhan Yesus. Seorang profesor di Surabaya, saya sebut namanya ya, Profesor Dodi, urolog, itu mengatakan sembuh marker atau petanda kesembuhan. Ini dokter-dokter lagi banyak yang kena. Biasanya itu terus langsung hilang dari medsos. Saking beratnya penyakit ini. Lalu saat dia muncul di medsos, itu adalah sembuh marker. Berarti orangnya sembuh. Tapi kalau sekali hilang, terus tidak muncul kembali, ya itu berarti orangnya meninggal. Jadi saudara-saudara, sering-sering posting di Facebook yang gembira-gembira, sering-sering posting di WA, tidak apa-apa, tapi jangan bikin hoax. Kasihan orang-orang yang sakit. Ada yang bikin hoax, saudara, hidung ini disuruh masukin air 50 derajat dengan garam. Memang kalau air 50 derajat itu, virus itu mati. Tapi permisi bicara, saudara, apakah hidung kita tidak jadi cengur? Ikut matang juga, terus dibikin rujak. Hati-hati kita memberikan statement, karena tidak semua orang itu pandai. Jadi begitu ada orang posting begini, semua ikut. Posting begitu, semua ikut. Ya, pilih yang baik, baru kita posting. Ya, dari kita sekian, ada tambahan dari Pak Lukas Budiono. Aduh, ini 1000 persis, saudara orangnya. 999. Sudah 1000 malah Dr. Hendro tadi. Sudah sempat Oh, iya. 1000 Oke, bertahan. kita berikan applause dulu ya, Bro Riki ya, buat Wow. dokter Iya, Iya. Dokter. Luar Hendro. biasa. Thank you, Dokter Hendro. Dok, ada video mau di play, dokter? Video yang tadi di-share mau di play? Videonya, Ya, boleh di-play. Boleh, oke, sip. ya. Sering-seringlah komen, minimal sehari 2 atau 3 kali. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Supaya teman-teman kalian tahu bahwa kalian masih hidup. Nah, ya. Itu take home message-nya. Iya. Ayo Pak Lukas Budiono kasih komen. Bagaimana hari ini 1100? Iya dok, ini PCR. sudah terima kasih Dokter Hendro. Ini sudah teler-teler ya dok, beberapa hari kita sudah sudah beberapa minggu ini, hampir 1 minggu lebih ini kenaikannya luar biasa. Jadi tiap rumah sakit itu kayaknya sudah hampir lockdown untuk PCR-nya. Tapi puji Tuhan, ini anak-anak saya kuat semua ini dok, mohon doanya juga. Iya. Jadi yang perlu diketahui para Bapak Ibu sekalian, kami mohon berhati-hati. Kalau memang bisa mungkin double masker begitu, nanti biar diterangkan Dokter Hendro bagaimana cara memakai masker yang betul. Malah saya kalau Anda lihat ini saya pakai 3 lapis. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak bisa lagi pakai single, ya, hati-hati karena penularannya dalam waktu 5 detik, bahkan yang penularan dengan hanya 1 lapis masker itu bisa tembus seperti itu Bapak Ibu, hati-hati ya. Jadi karena ini variannya varian Delta, itu mudah sekali menular Bapak Ibu. Terima kasih, saya mau nambahkan itu aja Dokter Hendro. Terima kasih dok, karena sekarang banyak varian, hebat dok variannya. Terima kasih. Iya. Ya, kalau Terima durian kasih. gimana Pak Lukas? Gimana dok? Durian gimana? Oh durian enak dok. Tapi kalau yang ini duriannya ngenes dok, sulit sekali, pusing sampean. Ya, dulu pernah dibilang durian itu meningkatkan pembentukan antibodi Betul dok, pada betul. waktu vaksin. Iya, Tapi yang ini nggak ngerti. iya dok. Iya, Makasih banyak Dr. Budiono. makasih Saya makasih dibantu dok. jawab pertanyaan ya. Terima kasih. Iya, yang berhubungan dengan lab ya dok. Kalau terapi kan Dokter Hendro.
Ya, thank you. Dr. Budiono tetap standby ya bersama kami, bersama Dr. Hendro ya. Kita akan Ya, masuk ke sesi betul. tanya jawab nih Bro Riki ya. Oke. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin boleh dari Bro Riki dulu Bro, silakan. Ya, ini juga aku mau menginfokan juga. Jadi bagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir, tolong pertanyaannya diketik di kolom chat ya. Jadi kita mungkin tidak memberikan akses langsung untuk ngomong berbicara, jadi kita bacakan ya. Oke. Jadi saya akan bacakan dulu. Malam Dok, ya. Ini abang saya lagi berjuang melawan COVID ya. Sekarang sudah di RS hari ini, hari yang kedua di RS ya, hari kedua di RS. Saturasinya 80. Padahal sudah dipasang oksigen untuk menaikkan saturasinya. Apakah ini berbahaya nggak, Dok? Pasien punya komorbid, ada diabetes. Terima kasih, Dok. Ya. Mau langsung dijawab, Dok, atau boleh, silakan Dr. Hendro mungkin bisa langsung ya. dijawab. Silakan, Dok. Suaranya, Dok. Sorry, Dok. Dijawab dulu nanti lupa. Ya, Ya, boleh, betul. Dok. Boleh, Dok. Silakan, Dok. Kalau kebanyakan di sini nanti tidak muat. Siap, Dok. Jadi begini, COVID ya kalau sudah mengalami desaturasi, saturasi oksigennya turun, itu sudah termasuk COVID yang berat. Jadi ada komorbid, diabetes, itu juga membuat lebih berat. Tapi ya semua kan di tangan Tuhan ya. Kita berdoa, ikutkan besok setiap hari acara doa ya. Jadi kalau kita mau lihat arahnya berat tidak COVID itu. Yang pertama paling sedikit mesti foto dada. Kalau CT scan lebih tepat lagi. Kemudian yang kedua, kita melihat marker-marker peradangan dari darah kita. Itu kalau tinggi itu bahaya. Jadi kita membedakannya gitu. Oh ini sedang, ini ringan. Yang berbahaya itu ada 4 lampunya. Kalau nyala semua itu bahaya dan semakin tinggi dia semakin bahaya. Yang pertama D-dimer, yang kedua ferritin, yang ketiga interleukin 6, ini yang obatnya Actemra yang anti interleukin 6 yang banyak kosong, yang keempat CRP. Jadi kalau kita kena, kemudian kita periksa, bisa saya periksa pasien saya 1 kali pada awal, tapi nanti akhir minggu pertama, kalau kondisinya saturasinya agak turun, saya ulangi. Kalau itu semua menyala, itu berarti kita harus sangat berhati-hati. Iya. Nah, banyak yang meninggal di Surabaya ini karena oksigen tidak ada. Jangankan mesin napas. Gitu. Jadi kalau saturasi sudah turun 80, tapi masih dapat rumah sakit, dapat oksigen, masih bisa naik lagi, ya itu kita harus bersyukur karena kita mendapat karunia Tuhan. Namanya karunia itu tidak semua orang mendapatkannya. Ya, itu jawaban saya. Ya, oke. Terima kasih, Dok. Semoga yang menanyakan pertanyaan ini juga ya mengalami kebaikan Tuhan juga ya. Bro Randi, aku satu lagi ya, Bro Randi ya. Silakan, Bro Riki. Oke, aku satu lagi nih, Dok, sebelum nanti Bro Randi yang akan bertanya. Kakaknya terserang COVID-19, Dok. Minum obat ivermectin, Dok. Ya, ini obat yang lagi populer nih, Dok, sekarang. Ivermectin sudah membaik, walaupun hanya minum 1 butir. Tapi masih batuk terus-menerus. Nah, obat apa, Dok, untuk bisa menghentikan batuk tersebut? Terus kemudian pertanyaan keduanya, apakah ada efek samping daripada obat ivermectin itu sendiri, Dok? Ya, 2 itu aja, Dok. Ya, jadi ivermectin ya, kalau 1 tablet untuk COVID itu tidak cukup dosisnya. Ini obat ini sedang ramai ya di bidang politik. Ya. Harusnya riset-riset itu baik-baik semua. Saya orang Kristen ya. Kalau A saya ngomong A, kalau B saya ngomong B. Kalau lebih dari itu saya dosa. Saya dokter Kristen. Semua dokter di Surabaya ini kalau kena positif COVID, semua itu mencari ivermectin.
Terus sekarang ini banyak bertumbangan, dokter jantung, dari seumur-umur saya, dokter anak, dokter saraf, ya, bahkan beberapa yang dipanggil Tuhan. Tapi begitu kena, semua mencari ivermectin. Nah, efek sampingnya, saya sudah membagikan kepada ribuan pasien, saya belum pernah ketemu efek samping. Asal dicatat, ini obat, harus dengan resep dokter ya, bukan camilan. Bukan kacang mente. Kalau kacang mente boleh, saudara bagi-bagikan boleh. Kalau obat harus ngerti betul. Ya. Ya. Jadi semua obat itu ada efek samping. Tapi sepanjang saya lihat itu aman. Terus COVID ini penyakit yang baru. Sifatnya terus berubah. Dan obatnya yang baru di-approve oleh FDA baru 2. Ya, karena ini ilmunya baru, saya bilang sama pasien ini seperti kita berdoa, kita sudah sujud, kiblatnya dipindah-pindah. Dulu dianjurkan kloroquine, sekarang dilarang. Jadi yang masih di-approve sampai sekarang itu remdesivir sama yang sangat hepatotoksik, racun untuk liver itu, dan favipiravir. Tapi ada penelitian juga bahwa plasma konvalesen, kemudian imunoglobulin, gamma ras, dan sebagainya itu diteliti tidak ada gunanya. Tidak ada perbedaan yang bermakna diberi ataupun tidak diberi. Ya, tapi kita kalau kita berjuang ya, apa salahnya? Karena kita sama-sama tidak ngerti. Yang penting tidak membahayakan jiwa. Nah, kalau dikasih ivermectin 1, ternyata batuk-batuk, nah kita harus waspada. Karena penyakit COVID ini ibarat sebuah lagu. Dia akan berjalan maunya sendiri, baru aman hari ke-14. Bahkan sampai hari ke-21. Baru kita bebas sama sekali. Jadi kalau kita minta ivermectin, 1 kali tok, itu tidak ikut rumus, saudara ya. Terus kita tidak minum obat lain-lain, tiba-tiba kita batuk-batuk, nah kita harus waspada. Oke. Periksa dada kita, ronsen atau CT scan. Kemudian periksa marker-marker yang bahaya tadi. Terus obati dengan benar. Ya. Terus ditambah saudara ikut doanya full gospel tiap jam 12 siang. Ya. Itu saran saya. Oke. Baik. Terima kasih dok. Ya, semoga itu menjawab ya pertanyaan Bapak Ibu mungkin yang menanyakan hal itu. Oke, silakan dilanjut Bro Randy. Ya, terima kasih Bro Riki. Baik, Dr. Hendro, kita boleh lanjutkan lagi. Ini ada yang bertanya dan juga mungkin mewakili banyak orang yang bertanya. Bagaimana jika kita atau mungkin ada anggota keluarga kita yang terserang oleh COVID ini, Dok? Langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan secara prioritas? Langkah-langkah awal apa? Supaya kita istilahnya kita bisa melakukan antisipasi ya. Lalu kemudian kalau mungkin ada obat yang bisa dikonsumsi, Dok, mungkin ada obat-obat apa yang bisa kita konsumsi? Terima kasih, Dok. Ya. Kalau ada di rumah kita yang positif COVID, saudara jangan datang mendekati mendoakan. Karena COVID ini ada fenomena iman, imun, aman, amin. Jadi kalau kita tanpa pakai APD mendekati itu, kita hanya bisa tidak tertular. Maksudnya kita mendekati tanpa APD tapi pakai iman. Kita bisa tidak tertular, tapi iman kita harus bisa mengalahkan hukum alam. Ya. Karena kalau secara alami, kalau orang mendekati pasien COVID, ya kurang proteksinya itu bisa kena karena dia nyebarnya cepat dan 6 meter jaraknya. Jadi kita uji iman kita dulu. Kalau kita mau mendoakan orang COVID, uji iman kita.
Jangan sampai kita terbuai terus keliru analisa. Iman yang bisa mengatasi hukum alam, contohnya Petrus berjalan di atas air. Itu mengatasi hukum alam. Jadi jangan nekat lah, lebih baik kita berlindung. Jadi kalau ada saudara kita yang menakuti, jangan kena dulu, baru ada gejala, nyeri tenggorok, batuk, enak badan, flu, itu dia harus pergi swab antigen dulu. Yang paling cepat hasilnya apa? Swab atau PCR? Biasanya swab antigen dulu. Swab antigen sudah positif, itu sudah harus diobati. Lalu dia harus diantar untuk pergi ke laboratorium. Untuk periksa foto, untuk periksa darah yang bahaya-bahaya tadi. Tapi kita tidak boleh mengantarnya. Jadi kita harus pakai mobil lain, mungkin dia naik taksi dengan proteksi yang amat sangat, Grab, Gokar misalnya, dengan proteksi yang luar biasa. Kemudian mobilnya 4x4 itu kacanya harus dibuka. Itu menghindari. Baru dia diperiksa, kemudian kalau positif, kalau bisa bukan kejam ya, dikucilkan. Tapi dilawat dalam doa. Dikucilkan itu di mana, saudara? Ya mungkin pindah di apartemen, pindah di hotel, pindah di rumah yang lain, kemudian dimonitor dengan CCTV, itu adalah jalur yang paling aman. Ada CCTV-nya Xiaomi yang kecil 200.000. Itu bisa dimonitor di handphone. Makanan kita kirim semua, teman-teman chapter juga bisa membantu dan sebagainya. Jadi dipisahkan dari yang lain. Lalu orang-orang, kalau positif ya, orang-orang yang disebut kontak erat, itu sekitar 30 orang biasa. Yang pernah bertemu dalam hari-hari itu ya lebih dari 15 menit. Misalnya kongko, misalnya kadung salaman, itu semua harus di-swab supaya kita bisa mengurangi insiden. Ya, itu caranya. Ya. Kemudian tentu kita monitor saturasi tiap hari. Jemur jam 10 pagi 30 menit, kalau wanita ya pakai sunblock, terus telanjang, gegernya punggungnya saja, disinari matahari. Terus ada olahraga ringan. Lalu ada olahraga banyak yang di YouTube, bisa minta di kantor nasional nanti, bagaimana yang namanya pruning. Pruning itu tengkurap. Jadi tidur harus lebih sering tengkurap. Karena tengkurap itu juga membuat paru-paru kita tidak cacat, bisa berkembang dengan baik, riaknya bisa keluar. Itu ada latihan-latihannya, nanti cari di YouTube. Ya. Terus tentu kita harus melihat stadiumnya, ringan, sedang atau berat. Kalau berat, ya lebih aman kita segera mencari rumah sakit. Kecuali kalau tidak dapat karunia, ya terpaksa kita atasi di rumah. Monitor saturasi dari beli oximeter. Ini pasien saya ada yang beli oximeter. Dulu itu pertama keluar saya beli 5,5 juta dari Amerika. Sekarang di pasar gede ada Solo ada 9.000 satu sudah. Kemudian di saudara kalau beli cari yang SNI di Tokopedia itu sekitar 200-an. Tapi pasien saya itu sampai pakai 3. Angkanya lain-lain. Jadi ya diambil yang dekat aja lah begitu. Kalau saturasi itu turun di bawah 95, kita mesti waspada. Kalau saturasi itu turun di bawah 90, kita harus mencari oksigen. Dan kalau ada rumah sakit ya kita ke rumah sakit. Begitu. Jadi monitor dosis oksigen diberikan sekecil mungkin yang bisa mempertahankan saturasi normal. Jangan digaspol oksigennya. Karena oksigen itu juga ada keracunan oksigen. Jadi berikan dosis paling kecil yang saturasinya normal. Lalu jangan terus-menerus. Kadang-kadang di stop sebentar.
biar berlatih bernapas. Ini kalau turun lagi, pasang lagi oksigennya. Kemudian diberikan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu yang inti itu adalah antivirus. Yang biasanya dipakai itu favipiravir atau apa namanya, lupa saya. Tiap hari. Favipiravir apa namanya? Umum sekali saya lupa juga. Terus yang kedua Fluvir. Avigan ya, Dok ya? Oh iya, ya ampun. Kalau satu itu terus lupa. Dapat bisik-bisik, Dok, dari yang lain juga nih, Dok. Ya, sorry, selip. Ya, Avigan ya. Oke. Ya, Avigan. Itu masih katanya yang terbaik. Terus oseltamivir atau Fluvir itu kita berikan 5-7 hari. Terapi antivirus. Sayangnya ya pasien-pasien sempat saya kasih resep karena beritanya di rumah sakit saja disalurkan, tapi pasien ke rumah sakit juga tidak dapat. Akhirnya terpaksa tanpa antivirus dilawan dengan kekebalan tubuh. Ini kalau saya bilang tidak mendapat karunia. Makanya kalau pasien bilang saya punya Avigan, Dok, wah hoki tenan, very lucky. Gitu. Terus yang kedua yang perlu adalah antibiotika. Antibiotika saya sudah mulai tahun lalu, begitu ada pasien gejala infeksi saluran nafas bagian atas, saya selalu memberi obat-obat yang sekaligus mempan untuk COVID. Ya, untuk efek infeksi paru-paru dari COVID. Itu ada pilihannya. Pertama asitromisin 500 mili 1 kali 1. Itu kita berikan 5-7 hari juga. Pilihan kedua levofloxacin. Itu 1 kali 750 miligram. Itu 5-7 hari juga. Tapi tidak boleh diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan. Nanti anaknya tidak bisa tinggi. Pilihan yang ketiga adalah doxycycline atau fibramisin. Ini banyak dipakai di India. Gandeng dengan ivermectin dan sebagainya. Ya, jadi kalau anak-anak sakit, anak-anak kena, itu Avigan dan Fluvir tidak boleh diberikan. Kita harus pakai pilihan isoprinosin. Ya. Isoprinosin ini kita berikan juga untuk dewasa, dosis dewasa, itu 6 tablet sehari, itu 5-7 hari. Kalau anak-anak kita tergantung berat badan. Lalu ini kita kena COVID, kita tidak kena COVID, di dalam meja makan kita harus ada camilan-camilan vitamin. Yang pertama, vitamin B kompleks, zinc, vitamin C, itu macam-macam namanya, Segafit, Surbexet, Becomfit, ada Postofit, macam-macam jenisnya. Itu tiap hari kita minum 1. Lalu kita tambah dengan vitamin D3. Nah ini dosisnya antara 5.000 sampai 10.000 per hari. Dan hari ini di apotek saya juga sold out. Saudara bayangkan pasien dikasih 5.000, itu suruh nelan 5 tablet yang 1.000 unit. Nah saudara, pentingnya vitamin D ini adalah untuk immunity. Vitamin pasien COVID saya, selalu saya periksa vitamin D. Dan memang terbukti, orang yang vitamin D-nya levelnya di atas 30. Level yang diharapkan sekarang 80 sampai 100. Yang levelnya di atas 30. 4 marker peradangan yang hebat ini, itu sangat minimal, menunjukkan daya tahan lebih terhadap COVID. Jadi masuk ke stadium yang ringan. Itu kadar vitamin D yang cukup. Jadi kita minum 5.000 minim tiap hari. Ada injeksi 60.000. Kemudian kita punya RP Pak Don di Singapura, di infus 200.000. Saya bilang, waduh saya belum pernah ketemu yang 200.000. Ya. Sekarang pengetahuan vitamin D semakin banyak.
ya, vitamin D, kemudian kalau kita minum Segafit dan sebagainya, sebenarnya vitamin C-nya masih kurang. Karena harus 1.500. Jadi kita tambah misalnya Super Ester C yang tidak kena lambung. Iya, sekian dari saya. Baik, oke. Terima kasih dok. Kiranya bisa terjawab untuk penanyanya ya. Satu lagi ya Bro Riki, setelah itu saya balikkan ke Bro Riki. Ya, silakan Bro. Jadi Ya. dok, dalam situasi sekarang ini ada begitu banyak pasien yang tidak tertampung dok di rumah sakit. Karena apa? Udah over capacity ya. Kita semua tahu di rumah sakit di sebuah chaos. Nah, ya dok. Jadi ini saya mewakili ada beberapa yang bertanya juga. Bagaimana dok ini orang tua saya dikatakan sudah ke rumah sakit dan ditolak sehingga mereka harus kembali ke rumah. Apa yang harus kami kerjakan dok? Mereka kebetulan domisili di Surabaya ini dok, daerah Surabaya. Jadi rupanya di Surabaya ini sekarang benar-benar chaos juga untuk rumah sakit. Mungkin dok bisa ada tips-tips untuk mereka. Terima kasih dok. Ya, kalau saya ya maksimum itu surrender, ya, menyerah. Tapi kalau masih mau usaha, coba telepon. Sekarang telepon juga nggak diangkat. UGD rumah sakit, kalau enggak kita keliling. Tanya UGD di mana rumah sakit yang antrian pasiennya di ruang COVID itu paling rendah. Lalu segera keluarga menjaga di situ. Menjaga di situ, nanti kalau ada orang yang pulang, sudah pas gilirannya, langsung pasiennya diambil. Tapi ini kasus sehari-hari. Sampai tadi aja barusan sebelum Zoom, saya ditangisi oleh seorang anak pria untuk ibunya. Memang tragis sekali. Ya seperti badai tsunami itu, kita lari-lari lah, tapi tetap ada yang kena. Jadi saran saya begitu. Ada yang sudah dapat rumah sakit, sudah senang-senang, oksigennya tidak ada. Jangankan mesin nafas. Ya. Sekarang ada 14 rumah sakit lockdown, tidak ada oksigen. Itu dasarnya. Makanya kolam Bethesda ini, ya, kolam doa Bethesda. Ayo, yang supranatural ini kita ambil bagian. Ya, kita mesti yakin dengan iman kita, tidak bimbang. Karena kalau kita bimbang, dikatakan seperti air laut, ombak yang kemana-mana, tapi tidak ada hasilnya. Percaya, jangan bimbang. Sembuh, pasti sembuh. Gitu. Amin. Pegang iman kita baik-baik. Ya, kayak tadi itu iman, aman, imun. Ya, Tuhan berkati. Ya, thank you dok untuk jawabannya. Baik, Bro Riki, boleh dilanjutkan. Silakan, Bro Riki. Oke, dok, semoga nggak bosan-bosan ya dok ya. Ini banyak sekali dok pertanyaan yang muncul di kita dok ya. Oke dok. Bisa memberi berkat. Ya, semoga yang lain juga tetap mendengarkan ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin sama, jadi jawabannya kita nggak ulang-ulang lagi ya. Jadi pertanyaannya kita nggak bacakan ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua juga harap menyimak ya apa penjelasan dari Dr. Hendro. Jangan fokus ke pertanyaan sendiri aja, maksud saya gitu ya. Oke, nah dok, ini ada pertanyaan dok. Pertanyaannya, jika tanpa sadar kita tuh kontak dengan orang yang kena COVID dan antigen kita negatif. Untuk menjaganya boleh nggak kita minum antivirus seperti Avigan atau Fluvir terlebih dahulu? Gitu. Walaupun antigen kita negatif nih dok, gitu loh. Ya. Jadi mungkin dia sadar, wah kemarin ketemu sini terus dia COVID. Nah, terus dia antigen sendiri, terus dia negatif, tapi dia minum tuh antivirusnya tuh, ya kan? Nah itu apakah boleh nggak dok kayak gitu, seperti itu? Saran saya tidak. Jadi begini, kalau misalnya kadang kontak, kemudian minum antivirus itu semua obat beracun. Kalau kita nggak kena, ya itu seperti pisau bermata dua. Oke. Hati-hati. Tapi ini yang masih kontroversi. Ya. Tapi di luar negeri sudah dipakai. Bahkan seperti pil KB gitu ada blisternya untuk pencegahnya. Itu sampai hari ke-7. Itu minum ivermectin. Tapi kalau yang dipopulerkan di Indonesia,
minum ivermectin hari pertama dan hari ketiga pada jam yang sama. Cuma 2 tablet. Oh, Itu pencegahan. untuk pencegahan ya dok ya. Oke. Ya. Saya Oke. juga minum, istri saya juga minum. Oke, nice dok, nice informasi dok. Ini untuk pencegahan, jadi minum ivermectin 2 kali aja, hari pertama dan hari ketiga ya dok ya, tadi betul ya? Ya. Betul ya, 1 kali. Oke, baik dok, ini kita beralih sedikit dok, bukannya obat-obatan nih, tapi ini mengenai pengertian sedikit nih dok. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dengan menjaga jarak fisik? Ini saya nggak tahu deh, ini sama aja apa enggak dok? Apakah cepat aja nih dok dijawabnya mungkin? Kelihatannya itu hampir sama, Pak. Isolasi mandiri, karantina itu mandiri sama aja ya dok ya, berarti ya, benar ya. Oke, terus, itu. Menjaga kontak fisik itu prokes, itu banyak macam. Itu semua kita harus taati. Oke. Jadi hanya istilah-istilah aja kali yang beredar di masyarakat, ada isolasi mandiri, karantina mandiri, ya kan ya, sebenarnya tapi sama aja ya dok ya pada dasarnya ya. Sama. Oke, Bro Randy bonus 1 ya, karena ini pertanyaannya cukup cepat tadi jawabnya. Monggo. Ini dok, ada suami saya pernah kena COVID saat bulan Desember ya, kemudian sudah vaksin pertama dan kedua. Berapa lama setelah vaksin kedua bisa donor plasma konvalesen? Nah, ini punya niat baik nih dok, mungkin dia mau donor dok, tapi berapa lama setelah vaksin kedua gitu loh, dia mau donor plasma konvalesen? Terima kasih. Sebenarnya donor itu bukan setelah vaksin, tapi setelah sakit. Oke. Setelah kita kena, ya mungkin dalam waktu 2 minggu gitu kita donorkan. Itu masih kental antibodinya, memenuhi syarat. Oke. Tapi kalau saudara sudah vaksin, kita tetap tidak boleh pongah. Saudara sudah kena COVID, penyintas, tetap tidak boleh terlalu percaya diri. Karena COVID-nya ini bisa kena lagi. Oke. Ini sesuatu yang baru, terus sifatnya aneh-aneh. Kalau menurut saya, bahasa Jawanya itu sangat bencek. Ya, kita berdoa semua supaya cepat berlalu. Ya. Baik. Oke, siap dok. Ini satu ya pemahaman yang benar ya selama ini ya. Jadi takutnya berpikirnya saya udah pernah kena COVID, ya udah saya donorin aja gitu. Tapi dia udah divaksin posisinya ya kan. Ya, cukup menarik dok. Oke, silakan Bro Randy. Dilanjut. Thank you Bro Riki. Dok, ada beberapa orang yang bertanya, pertanyaannya sama, jadi saya gabungkan aja ya dok. Nah, yang pertama, apakah obat Lianhua itu memang berguna untuk pasien yang terkena COVID? Lalu kemudian yang kedua, mengenai ivermectin lagi dok. Apakah ivermectin itu boleh kita konsumsi untuk pencegahan, dalam konteks pencegahan COVID? Ya, mungkin itu dulu dok. Thank you. Terima kasih. Jadi Lianhua itu yang pertama kali dulu, waktu di Wuhan itu banyak dipakai dan berhasil. Lianhua itu kerjanya juga sebagai anti radang di paru-paru. Ya. Persis seperti ivermectin itu, anti radang yang kuat seperti steroid yang bekerja di paru-paru. Sehingga mencegah badai sitokin. Nah, ya lalu kemudian kapannya itu sudah di-approve, terakhir katanya Balai POM dilarang. Gitu. Karena memang di Lianhua itu, yang dari Cungkok, itu ada epedra, kayak epedrin dulu tuh. Ada obat asmanya, yang kalau dicampur jumlah banyak, dia itu bisa kayak sabu-sabu ya. Bisa tidur, orangnya semangat. Itu ada epedranya. Ya. Jadi saya ngakali kalau pasien saya nggak kasih epedrin, tapi saya kasih salbutamol. Itu obat asma, biasanya efeknya cuma debar-debar gitu. Dia melebarkan pipa napas supaya ria itu bisa keluar. Nah, ria ini sampah yang bisa membunuh. Jadi harus kita keluarkan dengan tengkurap dan sebagainya. Karena ria ini isinya cendol-cendol darah, terus kuman, terus virus, terus daging-daging paru yang rusak, itu yang perlu kita keluarkan. Itu yang difoto, disitikan tanpa ada kelainan itu. Harus kita keluarkan.
Jangan ditahan-tahan. Ya, nungging itu ternyata perlu, saudara. Proning tadi ya. Pruning. Ya. Ya. Oke, itu satu lagi ivermectin. Iya dok, kembali ke Ini situ. masih dok. komersial. Ya. Sekarang karena sedang penelitian di Inggris di mana. Cuman kalau pengalaman saya untuk pengobatan hasilnya baik. Tidak ada yang sampai gagal, tidak ada yang sampai pakai mesin napas pasien saya. Iya dok. Untuk pencegahan, ini mulai di Cekoslowakia. Ya, tapi saya entah kenapa saya tidak berani komentari politik ya, soal agama, banyak yang frontal begitu ya. Ya. Kalau di Ceko itu pencegahannya itu kayak PLKB. Hari pertama, hari kedua supaya nggak lupa. Jadi kalau di sini kita ikuti yang pencegahan ivermectin yang saya minum, yang punya pabrik juga minum, yang istri saya juga minum, itu hari pertama dan hari ketiga. Itu untuk pencegahan. Ya. Jadi kita kalau ada teman yang kena positif, yaitu kita pakai pencegahan. Lalu kalau kita misalnya kondangan dan sebagainya, ya kita pakai itu. Baik. Ya. Ya. Oke, dok, saya rasa cukup menjawab tadi, udah cukup jelas itu ya dok. Bro Riki, satu terakhir nanti saya lanjut ke Bro Riki ya. Habis ini ya, Bro Riki. Oke, dok, ini ada yang bertanya mengenai saturasi dok, saturasi oksigen. Nah, apakah saturasi oksigen ini dok bisa menggunakan smartwatch yang memang dia ada seperti iWatch atau brand lain itu dia bisa mengukur oksigen dok. Nah, menurut dokter itu apakah efektif atau tidak? Karena mengingat saat ini mulai langka dok untuk alat-alat pengukur saturasi oksigen tersebut. Iya, terima kasih. Ya. Ya, jadi gini. Saya katakan tadi, oximeter itu dulu saya beli karena saya sering antar pasien gawat ke Singapura. Itu mereknya Nonin. Itu bikinan Amerika, harganya 5 juta. Kalau sekarang yang SNI 200 lebih tapi kosong. Kalau jam kayak iWatch begitu, kayak Samsung Health, ya betul. Mungkin itu masih agak tepat. Kalau kita mau tepat sekali, memang kita harus bandingkan dengan beberapa alat. Hanya sekarang ini muncul aplikasi baru. Aplikasi Android yang bisa ngukur suhu, ngukur tensi, ngukur saturasi. Gitu. Tapi itu hasilnya akan selalu sama terus. Jadi itu fake. Jangan pakai yang aplikasi. Oke. Good news dok. Ini, iya. Ya. Betul. Baik. Thank you. Baik, Bro Riki, silahkan dilanjut. Thank you, dokter. Oke. Baik dok. Ini ada pertanyaan sedikit dok. Kembali. Malam dokter. Ini nama saya Indira. Kemudian mau tanya dok. Misalnya kalau saya masih harus kerja, tipsnya apa ya dok ya? Kalau masih disuruh kerja nih dok, gitu kan? Kalau pakai masker KN95, apakah harus tetap pakai double masker atau enggak ya? Ini soal masker sedikit dok, berarti. Ya, silakan. Kalau pakai masker KN95, ya, ada yang literatur bilang itu sudah aman. Tapi kalau saya, ya, kalau saya ditanya apa pasti dok, gitu. Nah, bonus. Gitu. Jadi kalau saya, ya kalau mau dilapisi masker kain lagi ya, kalau nggak terlalu pengap ya boleh. Ya, karena kita tidak bisa pasti. Ya. Satu lagi saya lupa tadi, do not touch. Kecuali touching your wife. Do not touch. Jangan sentuh. Jadi handle pintu kamar mandi, passingnya kloset, terus ya keran wastafel, shower itu yang dipakai orang lain, itu banyak virus D-nya. Oke. Jadi kalau kita terpaksa harus flushing,
kita pakai, ya setelah kita semprot-semprot itu, kita pakai tangan kiri kita. Karena tangan kiri kita jarang memegang wajah kita. Kecuali kalau kidal. Kalau kidal ganti kita pakai tangan kanan kita. Iya. Ya, betul. Oke. Siap, Dok. Tapi kalau masker untuk yang biasa, masker medis dengan itu masih harus double ya, Dok ya? Berarti ya, sama masker kain ya? Itu double ya. Bahkan tadi dokter ya Budiono malah sampai triple loh ya. Dia bukan double dia lagi bergaul, gitu. Ya, karena lingkungannya. Ya, lingkungannya juga ya pasti ya. Ya. Oke. Baik, Dok. Ya, ini juga buat kita semua ya. Jadi harus soal masker tadi ya kalau bisa tetap double. Kalau KN95-nya memang bisa double ya, Dok ya. Lebih baik ya. Cuman kalau misalnya takutnya pengap, Dok, pingsan lagi, Dok. Nanti. Ya kan? Gitu. Oke. Ya, ini ada satu lagi, Dok. Ini dokter, saya mau nanya, apakah virus COVID ini dia mungkin peduli kepada hewannya nih, Dok? Bisa menular ke dogi, Dok? Ke anjing ya, berarti ya, katanya. Jadi, mungkin dia punya hewan peliharaan atau apa gitu, Dok? Menarik nih. Saya rasa bisa. Bisa ya, oke. Tidak tahu binatang apa yang bisa atau tidak, karena di Denmark, itu musang itu terpelai itu 1 juta ekor itu dibunuh semua. Tapi karena kena virus ini. Tapi kemudian obat yang diberikan ternyata berhasil untuk menghilangkan virus ini di terpelai itu, di musang itu. Nah itu dikatakan akan jadi obat baru nanti dari Amerika. Saya lupa namanya, molnupiravir atau apa. Ya. Kalau musang aja kena 1 juta, jadi kita mesti hati-hati dengan hewan-hewan kita. Oke. Ya. Betul. Bro Randy, boleh nyelip satu aja, Dok? Ini Bro Randy ada pertanyaan yang nebeng-nebeng semua nih, cuman aku singkatin aja. Dok, terkait dengan ivermectin tadi, Dok, ada yang bertanya, apakah untuk penderita seperti diabetes, jantung, hipertensi, itu masih aman nggak untuk dikonsumsi ya, ivermectin ya? Baik pencegahan atau pengobatan juga, Dok, sekalian, Dok, biar yang tidak boleh itu, yang kita harus hati-hati itu gejala gagal hati yang berat. Gagal hati ya, oke. Karena misalnya orangnya kuning banget gitu, itu tidak boleh, karena dia ada efek samping ke liver. Tapi selama ini dibandingkan istilahnya risk benefit ratio. Oke. Jadi rasio antara untung rugi kita minum ivermectin sama kita kena COVID. Tidak pakai ivermectin terus ada apa-apa. Itu tidak bisa dibandingkan keuntungan kita. Amat sangat besar. Jadi semua obat itu ada efek sampingnya. Karena itu obat itu ditakar. Kalau ada yang komen begini, ada beberapa yang benci ya sama ivermectin ini. Itu mesti kita tanya, penelitiannya itu mana? Penelitiannya itu yang dia ngomong itu cuma dia berpikir lalu ngomong apa berdasarkan hasil penelitian. Ya, kalau kita ilmiawan kita pakai hasil penelitian. Dokter Budiono, gimana Dokter Budiono? Dokter yang sakit di mitra keluarga? Silakan Dokter Budiono. Ya, saya. Dokter yang sakit pakai ivermectin nggak? Saya izin share aja, Dok ya. Saya ya soalnya saya grupnya pro-nya yang ivermectin soalnya, Dok. Karena saya melihat beberapa pasien yang kami rawat juga, Dok, dengan COVID-19 itu sesuai petunjuknya Dokter Hendro, itu juga yang ivermectin dengan 3 dosis itu bagus sekali, Dok. Dengan saturasi di bawah 90, kita beri ivermectin itu bisa kembali sampai 96, 98 seperti itu, Dok. Itu, Dok, dari kami. Itu real story-nya di rumah sakit. Saya juga pernah ngobati kebetulan family sendiri.
ngokongnya itu setengah mati. Dimasukkan rumah sakit, dia tidak mau berontak, dijabuti semua, berdarah-darah dia pulang. Saturasinya sampai 60. Terus saya kasih ivermectin. Dulu masih donasi gratis ya. Saya banyak mendonasikan untuk pastor-pastor di Ambon dan sebagainya. Termasuk beberapa teman di sini. Itu saturasinya turun 60, sekarang sehat walafiat. Apa komennya? Oh ternyata COVID itu ada loh. Karena dia sebelumnya itu nggak percaya kalau COVID ada. Ya, itu true story. Tapi by testimony, begitu ya. Oke. Silakan, Bro Randy. Oke, ya dok, ya lanjut lagi dok. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah kalau orang yang di swab antigen negatif itu masih bisa menularkan, dok? Ini menarik pertanyaannya. Lalu kemudian di hari kedua isolasi mandiri di swab lagi jadi positif, dok. Nah itu gimana ya, dok? Penjelasannya. Mungkin ini kejadian real, jadi dia cerita seperti itu. Dari Kalau saya ya nanti dibantu Dr. Budiono ya. Oh, iya. Ini COVID ini sekali lagi memang bencana. Dia berkembang cepat, kemudian pemeriksaannya itu lain dengan pemeriksaan yang lain. Kalau sudah positif, hepatitis misalnya. Kalau positif, negatif. Tapi PCR ini bisa positif, negatif, diperiksa lagi positif lagi. Ada yang sampai 4 bulan. Ya, sampai orangnya stres. Termasuk juga swab antigen ini. Ada positif palsu, ada negatif palsu. Gitu. Jadi kita tetap harus waspada. Kalau ada gejala ya kita ulangi tes. Ya, Dokter Lukas gimana? Silakan, Dokter Lukas Budiono. Iya dok. Jadi memang untuk hasil laboratorium itu sangat ditentukan oleh pre-analitik, analitik, dan pasca analitik. Artinya apa? Jadi sebelum pengerjaan itu kita harus betul-betul meyakinkan. Misal dengan teknik swab, ya. Jadi teknik swabnya itu sudah betul atau belum. Jadi misalkan antigennya positif, kenapa kok PCR kadang-kadang negatif? Nah ini banyak pertanyaan seperti itu. Ya, tergantung juga, iya ada seperti itu. Tergantung nge-swabnya. Kalau nge-swabnya seperti beberapa pasien kan minta seperti ngupil ya, mohon maaf. Ya. Iya, jadi ketika kayak ngupil seperti itu, kita juga kesulitan kadang nggak dalam. Kadang pasien itu ya juga nggak mau diminta terlalu dalam, sakit dok sakit. Nah ini juga kita kesulitan. Iya, seperti itu. Siapa sih yang mau diogrok-ogrok gitu ya katanya. Seperti itu. Saya aja ini dalam 1 minggu itu kemarin sudah diogrok sampai 3 kali karena banyak kontak dengan pasien COVID seperti itu. Lubang hidungnya gede. Lubang hidungnya gede enggak? Sudah dok, sudah mekar seperti bunga dok. Iya, betul. Jadi yang perlu diwaspadai, betul Dokter Hendro tadi, itu false negatif dan false positif, terutama untuk antigen, seperti itu. Nah, kalau false positifnya, ya dulu pernah kita temukan, tapi biasanya pada rapid antibody. Tapi kalau untuk rapid antigen, itu angka positifnya, kalau misalkan angka positifnya tinggi, ya itu berarti kemungkinan PCR-nya juga akan positif, seperti itu, Pak. Gitu. Gitu dok, tambahan dari kami dok. Iya. Baik, Dokter Lukas, terima kasih banyak buat tambahannya. Oke, dok, ini banyak sekali yang request ke saya. Boleh dong dok di-share untuk link kolam Bethesda dok. Nah ini memang betul nih, penting banget nih dok. Ayo Andi mana? Ya, tadi sudah ditampilkan lagi PowerPoint-nya mungkin ya. Oh ya, boleh di screenshot ya Bapak Ibu ya, atau mau di foto. Screenshot silakan. Bro Randy, saya mungkin tambahkan informasi. Ini link khusus hari Rabu besok ya, khusus hari Rabu besok. Tetapi untuk yang link setiap harinya selain Rabu besok adalah link yang di ini ya, di atas ini sebentar. Nah ini ya, boleh di screenshot dua-duanya ya. Silakan di screenshot dulu Bapak Ibu. Jadi setiap hari ada 30 menit, tapi khusus besok kita sediakan link yang lebih banyak karena kita ada mengundang
reference Suset Heading ya untuk memberkati. Ya, gitu. Nah, gitu. Oke. Mungkin sebentar boleh ditayang dulu, mungkin masih di foto ya. Kita tunggu sebentar. Oke, saya hitung sampai 5 ya, Bro ya. Sampai 5. Nanti saya tampilkan lagi ya. Saya tampilkan lagi yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 11.30 buat besok dan ini yang untuk selanjutnya setiap hari ya, jam 12 sampai 12.30. Silakan difoto Bapak Ibu semua. Sekalian tanya Pak Arpi, untuk sesi tanya jawab ini kita berapa lama lagi? Ya, sudah malam ya. Saya pikir cukup. Nanti mungkin ada pertanyaan boleh di chat aja. Kita tampung, nanti kita akan balas dengan, kan mereka sudah ada rata-rata, sudah ada ini ya. Ada apa? Ada kasih absen kan ya. Nah, sehingga nanti tentu kita bisa coba jawab melalui secara teks nanti ke Dr. Hendro ya. Baik. Thank you Pak Arpi. Oke. Thank you Bro. Oke, Bro Riki, untuk 3 menit terakhir saya serahkan ke Bro Riki untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Oke, Dok. Alhamdulillah ya Dok ya. Sebentar ya Dok ya. Kita hampir di menit-menit akhir. Jadi yang pertama ini Dok, ini terkait dengan tadi ada antivirus, Avigan, dan juga ivermectin. Apakah itu boleh berbarengan? Apa itu cara kerjanya bertentangan enggak ya Dok ya? Gitu. Jadi ada 2. Antivirus sama ivermectin tuh Dok, kayak gitu. Iya, jadi ini sama Balai POM tidak boleh dibilang obat COVID, ivermectin, tapi di Perluna saya nggak ngerti bedanya apa. Ivermectin ini sebagai pelengkap terapi, jadi bukan single fighter. Jadi ivermectin ditambahkan. Kalau yang menurut literatur terakhir, 5 hari berturut-turut pada jam yang sama, itu ditambahkan pada terapi COVID yang inti, yaitu antivirus dan antibiotika yang bisa bekerja di paru-paru. Itu 3-in-1 yang must be. Lalu ditambah dengan vitamin-vitamin itu. Obat untuk mengeluarkan riak, ya. Jadi jangan pernah mengobati dengan ivermectin single. Ivermectin itu kerjanya menghambat replikasi virus, sama merupakan suatu anti radang yang kuat, yang katanya lebih kuat dari steroid di paru-paru. Itu cara kerjanya di situ. Nah, kalau antivirus ya dia membunuh virusnya. Kalau ini menghambat pengembang biakannya, mencegah virusnya itu gigit di paru. Kemudian antibiotika itu untuk melindungi. Jadi biasa saya kalau minggu kedua kalau hebat saya tambah steroid, yaitu untuk mencegah badai sitokin. Tapi biasanya kalau pakai ivermectin tidak sampai terjadi. Yang itu yang dulu-dulu yang di rumah sakit sampai bunyinya 700 juta. Pasien saya asuransi bilang, wih Dok, klaimnya pasien COVID itu 700 juta. Iya. Yang paling baru juga coba saudara di rumah sakit coba mintalah stem cell. Stem cell ya. Itu katanya bagus. Oke. Baik. Terima kasih dokter. Sekali lagi, ya waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya, Bro Randy ya. Gitu dokter, terima kasih banyak Dokter Hendro dan juga Dokter Lukas Budiono nih yang sudah saling terima kasih membantu. Ya, teman-teman ya mohon maaf sekali lagi mungkin tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan yang DM ke saya, direct message ke Bro Randy juga sama-sama. Ya semoga kita ya nanti kita ditampung ya tadi ya Pak Arpi kita bilang ya. Jadi akan ditampung, nanti ada nomor yang akan diinfokan untuk bisa dilanjutkan. Gitu ya, semoga nanti bisa di follow up lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Dr. Hendro, Dr. Lukas Budiono. Tetap semangat Dok, tetap sehat biar bisa menolong banyak orang lain juga, bisa memberikan edukasi yang benar juga Dok tentang obat-obatan, tentang situasi saat ini juga.
Ya, Tuhan memberkati, Dok. Teman-teman Ya, yang silakan, Dok. lagi berlindung, tidak ada salahnya untuk bergabung bersama kami, kelompok bisnismen Kristiani, Kristen dan Katolik. Jadi ada nanti meeting-meeting, Zoom meeting, sambil kita berlindung di rumah, kita jaga kerohanian kita. Yes. Ayo bergabung. Terima kasih. Ya, Amin. pesan sponsor yang sangat baik, Dok. Setuju saya, Dok, gitu. Ya kan? Ya. Oke, Bro Reni, waduh tidak terasa ya, gila ini. Waduh, hari ini berkah sekali kita bisa diberkati oleh Dr. Hendro dan juga Dr. Lukas Pujiono ya. Wah, ini saya banyak sekali dapat dulu, Bro. Hari ini pemahaman-pemahaman yang benar kembali, Sama. konteks-konteks yang benar kembali ya. Semoga ini terus menguatkan kita juga gitu.